Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Gunawas. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan strategis layanan komunikasi aman menggunakan kerangka ITIL V3. Penulis Elsa Veta dan Ian Joseph Matthew Edward Werfian Salananda. Institusi Teknik Telekomunikasi STI ITB Bandung. Publikasi 2016 I triple E. Saya di sini akan menjelaskan UAS dengan matkul MLTI. Pertama yaitu latar belakang penelitian. Jurnal ini membahas pentingnya manajemen layanan TI dalam konteks organisasi publik khususnya untuk layanan komunikasi rahasia milik pemerintah. Fokusnya adalah pada unit layanan X, bagian dari Agent A, lembaga intelijen nasional yang bertugas mengamankan informasi rahasia negara. Permasalahan utama yang diangkat yaitu ada tiga. Belum adanya praktik manajemen layanan TI yang baik. Kedua, ketidakpuasan pengguna layanan. Ketiga, tidak terpenuhnya standar keamanan informasi nasional. Maka dari itu, penulis mengadopsi kerangka kerja ITIL Fitri sebagai landasan untuk merancang perencanaan strategis. Berikutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua, yaitu merancang panduan perencanaan strategis layanan X menggunakan pendekatan ITIL. Yang kedua, menyusun strategi operasi jangka menengah untuk tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelanggan dan arahan pemerintah. Berikutnya, ada metodologi penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu satu, struktur literatur. Untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai studi literatur ada tiga, yaitu ada ITL V3, kedua ITSM, ketiga peran layanan TI dalam organisasi. Yang kedua ada studi lapangan, dilakukan untuk memahami kondisi aktual unit layanan X, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, ketiga memetakan struktur organisasi dan hubungannya dengan pelanggan serta pemerintah. Berikutnya ada kerangka kerja ITL Fitri. ITL Fitri adalah standar global dalam pengelolaan layanan TI yang memiliki lima komponen inti, yaitu yang pertama strategi layanan, kedua desain layanan, ketiga transisi layanan, keempat operasi layanan, kelima peningkatan layanan berkelanjutan. Dalam jurnal ini fokus utama adalah pada komponen strategi layanan dengan menggunakan model 4P, yaitu perspektif, position, plan, dan pattern dari ITIL V3 sebagai alat perumusan strategi. Implementasi model 4P dalam layanan X. Pertama yaitu ada perspektif, yaitu menentukan visi organisasi menjadi satu-satunya penyedia jaringan komunikasi yang sangat andal dan aman untuk instansi pemerintah. Penjelasannya yaitu perspektif adalah titik awal strategi memberi arah jangka panjang. Di sini visi terbentuk berdasarkan mandat pemerintah dan kebutuhan pelanggan. Kedua yaitu ada position, yaitu posisi. Menerapkan posisi strategis layanan X sebagai satu-satunya layanan resmi yang menyediakan komunikasi aman berdasarkan regulasi nasional. Penjelasannya, posisi berkaitan dengan diferensiasi layanan dibandingkan pesaing, meski pada sektor publik monopoli formal terjadi. Ketika ada plan dalam kurun rencana dirancang untuk periode 5 tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan analisis internal, analisis eksternal, harapan pelanggan, arahan pemerintah. Rencana ini mencakup langkah core
konkret untuk menjembatani kondisi saat ini dan target masa depan. Keempat ada pattern yaitu pola, menetapkan sikap dan standar organisasi yang digunakan secara konsisten, termasuk standar nasional dan internasional sebagai acuan kerja, sistem nilai organisasi, cara pengambilan keputusan berulang. Pola memastikan bahwa strategi yang telah disusun bisa diterapkan secara konsisten dalam operasi sehari-hari. F. Keunikan dan kontribusi jurnal, yaitu ada tiga. Adaptasi ITL Fitri untuk sektor publik dan non-profit. ITL biasanya diterapkan di sektor komersial. Dalam jurnal ini, penulis berhasil menyesuaikan agar relevan untuk instansi pemerintah. Kedua, yaitu tiga entitas dalam model nilai. Umumnya ada dua entitas dalam hubungan layanan. Tetapi di sini juga melibatkan pemerintah sebagai pemberi mandat dan sumber pendanaan. Ketiga, yaitu ada model strategis yang aplikatif. Strategi ini tidak hanya dibahas secara teoritis, tetapi ditunjukkan melalui model dan diagram yang jelas. Misalnya, D, hasil akhir. Terdapat dua, yaitu sebuah dokumen perencanaan strategis 5 tahun berhasil dirumuskan. Strategi ini mencakup visi, misi, nilai, dan langkah operasional untuk meningkatkan layanan TI rahasia pemerintah. Kelebihan jurnal yaitu ada empat, struktur penulisan yang jelas dan simetris. Kedua, kontribusi praktis terhadap organisasi pemerintah. Ketiga, pendekatan teoritis yang kuat didukung referensi relevan. Keempat, model ITIL diadaptasi dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Keterbatasan atau kekurangan dan kesimpulan. Keterbatasan kekurangan di sini ada tiga, yaitu yang pertama tidak disediakan evaluasi setelah implementasi. Belum ada penjelasan tentang hasil nyata atau matriks keberhasilan setelah strategi diterapkan. Kedua, tidak membandingkan dengan framework lain seperti COVID, ISO, atau IEC 20.000 atau NIST yang juga umum dipakai untuk strategi layanan TI. Ketiga, yaitu terjemahan mesin terlihat pada beberapa bagian ini mengurangi keakuratan istilah teknis dan akademik. Kesimpulan jurnal ini menunjukkan bahwa pendekatan ITL V3 sangat efektif untuk merancang strategi layanan komunikasi yang aman di sektor publik dengan memanfaatkan model 4P dan mempertimbangkan konteks organisasi serta stakeholder. Perencanaan strategis bisa dilakukan secara menyeluruh dan struktur. Dan ini adalah referensi utama dari jurnal tersebut. Ada empat. Sekian dari saya presentasinya. Terima kasih.